Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam materi atau mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai materi bilangan bulat. Oke, kita di sini bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke, namun sebelum kita mulai tentang materi bilangan bulat, kita perlu tahu apa sih perbedaan angka dengan bilangan. Nah, ada yang angka dan bilangan. Nah, apa itu angka? Apa itu bilangan? Banyak yang mengira bahwa angka dan bilangan ini adalah suatu hal yang sama. Namun pada hakikatnya kedua kata ini, angka dan bilangan ini mempunyai makna yang berbeda. Nah, angka itu dia berupa simbol atau lambang saja. Simbol atau lambang. Nah, simbol atau lambang ini dia berfungsi untuk memaknai sebuah bilangan. Jadi dia yang mewakili suatu bilangan. Jadi simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan. Suatu bilangan. Nah, namun bilangan itu apa? Nah, di sini ingat bahwa bilangan itu suatu konsep matematika. Dia suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Jadi dia hanyalah sebuah konsep yang digunakan dalam pencacahan atau dan juga bisa pengukuran. Nah, jadi di sini jelas sekali bahwa angka dan bilangan itu adalah suatu hal yang berbeda. Contohnya di sini katakanlah saya tulis dua angka 5 dan angka 2. Nah, angka ini simbol dari 5 dan 2 ini, itu yang disebut dengan angka. Namun bilangan ketika kita menyebutnya 52 itu sudah masuk dalam konsep peningkatan suatu bilangan. Jadi konsep matematikanya sudah masuk ketika kita sudah menyebutnya 52. Bilangan 52 yang terdiri dari dua angka. Nah, angka ini biasa kita sebut juga dengan digit. Oke. Nah, mari kita lanjut ke bilangan. Jenis-jenis bilangan itu apa saja? Kalau kita mau bahas dari bilangan yang paling umum atau paling kompleks, itu kita kenal dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini dibagi menjadi dua macam. Apa-apakah itu? Yang pertama bilangan imajiner. Bilangan imajiner. Dan yang kedua bilangan real atau bilangan nyata. Real atau bilangan nyata. Nah, yang berikutnya bilangan imajiner itu tidak dapat dibagi lagi, sedangkan bilangan real itu kita bisa membaginya lagi menjadi dua bagian. Apa dan apa? Yang pertama itu adalah bilangan rasional.
dan bilangan irasional. Bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B dengan catatan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau B sama dengan 0? Akibatnya tidak ada suatu bilangan yang dapat dibagi dengan 0. Artinya ketika suatu bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, bilangan rasional ini karena dapat dibentuk dari A per B, maka bisa A per B ini menghasilkan suatu bilangan bulat, bisa A per B ini menghasilkan suatu bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini masuk juga bilangan desimal, namun bilangan rasional tidak semua bilangan desimal masuk dalam bilangan rasional. Itu masuknya dalam irasional. Apa bedanya bilangan desimal pada irasional dengan rasional? Bilangan desimal pada bilangan rasional itu ciri-cirinya mengalami pengulangan sampai tak hingga. Contohnya 0,333333 dan seterusnya. Atau bisa juga 145 berulang seterusnya. Nah, angka di belakang koma itu mengalami pengulangan. Apakah hanya berlaku 0, saja? Bisa juga, misalnya 15,257575757 dan seterusnya. Yang berulang itu 5757-nya. Nah, itulah. Nah, sedangkan yang bilangan rasional itu contohnya pi. Pi itu kalau kita berbicara pada SD atau SMP, biasanya kita mengambil pendekatan 22/7. Sebenarnya 22/7-nya ini hanyalah sebuah pendekatan dari nilai pi. 22/7 itu bukanlah nilai asli dari pi. Pi itu adalah bilangan irasional. 22/7 atau 3,14 itu hanya sebuah pendekatan untuk memudahkan perhitungan kita dalam mencari suatu hasil yang dicari. Sebenarnya pi itu adalah bilangan irasional atau tidak akar 3. Silakan menggunakan kalkulator. Akar 3 itu apakah dia mengalami koma yang berulang atau tidak? Pastinya tidak ya. Sehingga dia akar 3 itu masuk dalam bilangan irasional. Oke, kita bilangan irasional tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan bilangan rasional itu dibagi lagi menjadi 2. Apa dan apa? Bilangan pecahan, dan bilangan bulat. Nah, sekarang bilangan pecahan itu ada banyak ya, pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, persen, per mil dan sebagainya. Sedangkan bilangan bulat itu pada umumnya bilangan yang terdiri dari 3 bagian atau 3 bilangan. Bilangan apa sajakah itu? Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Yang kedua bilangan bulat negatif. Maaf, di sini di tengah biar berurutan kita langsung 0 ya. Bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Sebenarnya tidak ada salahnya kalau kita tulis di sini bilangan bulat negatif, tapi biar enak berurutan bilangan bulat negatif. Oke. Nah, bagaimana dalam garis bilangannya? Ya, kalau garis bilangannya ingat bahwa
seandainya ini merupakan suatu garis bilangan, maka di sini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu biasa disebut juga dengan bilangan asli. Nolnya itu netral, dan di sebelah kiri ada -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Nah, mulai dari -1 seterusnya ke kiri itu kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, yang berikutnya pada bilangan bulat positif ini itu bisa kita bagi lagi. Kita bagi menjadi ada beberapa bagian, ada bilangan prima, ada bilangan komposit, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil dan seterusnya. Oke. Jadi ini kalau kita gambarkan secara peta konsep, maka dia akan jadinya seperti ini. Namun jika kita menjabarkan satu persatu bilangan bulat, maka bilangan bulat negatif itu yang pertama bilangan bulat ya. Kita masih pada bilangan bulat. Oke. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Anggotanya apa-apa saja? Bilangan bulat negatif. Itu anggotanya ada -1, -2, -3, -4, -5, -6 dan seterusnya. Dan seterusnya di sini kita pakai titik 3 saja. Nah, yang kedua bilangan bulat ada bilangan 0. Bilangan 0. Ya 0 itu sendiri anggotanya. Nah, yang ketiga ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif ini biasa kita sebut dengan bilangan asli. Bilangan asli. Apa saja anggotanya? Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Oke, dan seterusnya titik 3 saja. Ini merupakan anggota bilangan bulat positif atau bilangan asli. Yang berikutnya kita ada biasa kita sebut juga bilangan cacah. Bilangan cacah. Bilangan cacah itu anggotanya bilangan 0 ditambah dengan bilangan bulat positif, sehingga anggotanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ingat bilangan cacah dengan bilangan bulat positif itu bedanya, bilangan cacah ada nolnya, sedangkan bilangan bulat positif itu tidak ada nolnya. Yang berikutnya ada kita kenal dengan bilangan genap. Bilangan genap. Apa ini bilangan genap? Bilangan genap ini adalah bilangan asli yang habis dibagi dengan 2. Jadi, atau bilangan bulat positif yang habis dibagi dengan 2. Bilangan bulat positif yang habis
dibagi 2. Anggotanya apa-apa saja? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya selain bilangan genap ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini adalah bilangan bulat positif yang ketika dibagi dengan 2 akan menyisakan 1. Yang dibagi 2 bukan habis ya, tapi dibagi 2 akan bersisa 1. Kan bersisa 1. Jadi bilangan bulat ganjil itu adalah bilangan bulat positif yang dibagi 2 akan bersisa 1. Contohnya, anggotanya apa-apa saja. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ini adalah anggota dari bilangan ganjil. Yang berikutnya kita akan lanjut dengan bilangan prima. Bilangan prima. Nah, bilangan prima ini apa? Bilangan prima ini adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ingat, bilangan prima adalah bilangan bulat positif. Itu kata kunci yang pertama. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif atau bilangan asli yang ingat di sini sengaja pakai huruf kapital, yang hanya mempunyai atau memiliki 2 faktor. Nah, di sini kata kuncinya yang hanya memiliki 2 faktor. Sengaja saya kurungkan biar lebih jelas lagi kata kuncinya. Nah, di sini sebelum kita mendaftarkan anggota dari bilangan prima, alangkah lebih baiknya mari kita pahami dulu apa itu faktor. Jadi faktor bilangan bulat. Faktor bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, kita lihat faktor dari bilangan bulat itu apa saja. Nah, supaya lebih mudah paham, saya akan kasih contoh yang lebih mudah untuk dipahami. Contohnya begini. Bilangan 24 ini berapa kali berapa saja yang menghasilkan 24? Mari kita daftarkan. Yang pertama 1 kali 24, yang kedua 2 kali 12 menghasilkan 24, yang ketiga 3 kali 8 24 juga, kalau 4 kali 6 24 juga, kalau 5 tidak ada yang bisa. 5 dikali dengan berapa yang menghasilkan 24? Tidak ada. 6 sudah, 6 kali 4 dengan 4 kali 6 itu sama. Nah, bilangan bulat inilah yang ketika dikalikan akan menghasilkan 24. Maka angka-angka inilah yang disebut dengan faktor. Jadi faktor dari 24 itu yang pertama adalah 1. Kita tulis 2, 3, 4. Oke, kita daftarkan biar mudah. 6, 8, 12, dan 24 itu sendiri. 24. Nah, berarti 24 ini memiliki berapa banyak faktor?
Jadi ada berapa semua faktor dari 24? Ada 8 faktor. 8 faktor. Nah, apakah 24 ini merupakan bilangan prima? Tentu saja jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena 24 memiliki 8 faktor, sedangkan bilangan prima, bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan cari bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. 2 faktor ini apa saja? Yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri. Nah, mari kita daftarkan. Contohnya 1. 1 ini berapa kali berapa? 1 kali 1. Berarti 1 ini anggotanya cuma 1. Berarti faktor dari 1 hanya 1. Apakah dia bilangan prima? Tentunya tidak. Jadi mari kita daftarkan bilangan prima di sini. Anggota bilangan prima. Bilangan prima. Oke. Di sini kita mulai 1 sudah pasti tidak termasuk. 2 itu berapa kali berapa menghasilkan 2? 1 kali 2. Apakah ada lagi? Tidak ada. Berarti 2 ini faktornya adalah 1 dan 2. Berarti 2 ini memiliki 2 faktor. Karena dia memiliki 2 faktor, maka 2 itu termasuk bilangan prima. Yang berikutnya 3. 3 itu berapa kali berapa yang menghasilkan 3? 1 kali 3. Apakah selain 1 kali 3 ada? Ya, kalau tidak ada berarti hanya memiliki 2 faktor. Berarti 3 juga termasuk bilangan prima. Kalau 4 itu termasuk bilangan prima tidak? Yang pertama 1 kali 4, yang kedua 2 kali 2. Ada 2. Berarti dia ada 3 faktor. Berarti 4 itu bukan bilangan prima. Kalau 5, 1 kali 5, 5. Selain 5 tidak ada. Berarti 5 itu merupakan bilangan prima. Kalau 6 itu 1 kali 6, 2 kali 3. 2 kali 3 berapa lagi? Ya hanya itu ya. Berarti 6 ini memiliki 4 faktor. Dengan demikian 6 bukan bilangan prima. Kalau 7 ini berapa kali berapa? 1 kali 7. Selain 1 kali 7 tidak ada lagi kan? Maka 7 itu merupakan bilangan prima. Yang berikutnya ada 8. 8 1 kali 8, 2 kali 4. Berarti ada 4 faktor. 1, 8, 2 dengan 4. Berarti ada 4 faktor. 8 tidak termasuk bilangan prima. Silakan untuk bilangan yang lain dicoba-coba di rumah. Dan di sini saya akan langsung mendaftarkan anggota-anggotanya batas 20. Oke, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Oke, dan seterusnya. Yang memiliki 2 faktor itu merupakan bilangan prima. Nah, lawan dari bilangan prima sekarang yang berikutnya ada bilangan komposit. Ini masih kita bahas bilangan bulat. Dari poin 1 sampai poin ke-8 ini merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan komposit. Nah, di sini bilangan komposit. Bilangan komposit itu apa? Jadi bilangan komposit adalah bilangan asli, bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bilangan bulat positif yang memiliki lebih dari 2 faktor. Jadi
Kalau bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor, maka bilangan komposit itu bilangan bulat positif yang memiliki lebih dari 2 faktor. Yang memiliki lebih dari 2 faktor. Nah, sekarang kita lihat yang lebih dari 2 faktor, apakah satu termasuk? Apakah satu termasuk? Tentunya tidak, karena satu hanya memiliki 1 faktor. Tetapi di sini bilangan komposit itu harus lebih dari 2 faktor. Berarti mari kita daftarkan selain bilangan prima ya. Nah, selain bilangan prima kecuali satu itu hanya 1 faktornya. Yang lebih dari 2 itu ada 4, ada 6, ada 8, ada 9, ada 10, ada 12, ada 14, ada 15, ada 16, ada 18, ada 20, ada 21, ada 22, ada 24, ada 25 dan seterusnya. Oke, silakan dicoba-coba di rumah. Contohnya yang lebih dari 2 faktor, 4 karena faktornya ada 1, 4, 2. 8 ada 1, 8, 2, 4. 6, 1, 6, 2, 3. Jadi yang lebih dari 2 faktor ya. Oke, inilah jenis-jenis dari bilangan bulat. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai operasi pada bilangan bulat. Oke, di sini operasi pada bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, operasi pada bilangan bulat itu yang pertama kita tahu penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Oke, penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini misalkan A dan B itu bilangan bulat, maka berlaku. Jadi di sini kita misalkan dulu ya. Misalkan A dan B itu bilangan bulat. Maka berlaku, maka kita titik 2. Yang pertama katakanlah di sini A tambah B, itu sama dengan B tambah A. Oke, ini namanya sifat komutatif pada penjumlahan. Yang berikutnya pada bagian B, kalau ada minus A lagi minus B secara distributif, maka minus A tambah B. Oke, seperti ini ya. Yang berikutnya A tambah min B. Itu sama dengan A kurang B. Nah, seperti ini ya. Yang berikutnya ada A dikurang dengan min B. Jadi ini maksudnya min ketemu min, jadi A ditambah dengan B. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ada E. Ini identitas ya. A tambah 0 itu sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Jadi berapapun bilangan bulat ketika dijumlahkan dengan bilangan 0 menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang berikutnya bagian F, ada minus A ditambah dengan 0
A itu sama dengan 0 kurang A itu sama dengan minus A. Iya, sama pembahasannya seperti yang E. Yang berikutnya ada G. A dikurangi dengan A itu sama dengan minus A ditambah dengan A. Itu menghasilkan 0. Yang berikutnya pada bagian H ada A dikurangi dengan minus A. Itu sama dengan A ditambah dengan A. Itu sama dengan 2A. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami. Yang berikutnya ada kita ambil contoh, misalnya di sini. Di sini 2 tambah 3 itu selalu sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi berapapun bilangannya ketika dijumlahkan bolak-balik maka hasilnya akan sama. Nah, yang berikutnya yang bagian B contohnya min 2 dikurangi dengan 7. Ini sama maksudnya min 2 ditambah dengan 7. Jadi min 2 tambah 7 itu 9. Jadi minus 2 dikurangi 7 itu sama dengan minus 9. Pada bagian C bisa kita ambil misalnya A nya itu 3 ditambah dengan minus 5. Nah, jadi ini sama artinya dengan 3 dikurangi dengan 5. 3 dikurangi dengan 5 itu sama dengan minus 2. Pada bagian D misalnya 3 dikurangi dengan minus 5. Jadi ini artinya 3 ditambah dengan 5 sama dengan 8. Misalnya ini A nya kita ambil 4. 4 tambah 0 sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. Atau di sini misalnya A ini kita ambil berapa ya? Minus 6. Minus 6 tambah 0 itu sama dengan 0 dikurangi dengan 6. Itu sama dengan minus 6. Kalau ini misalnya 7 dikurangi dengan 7 sama dengan itu sama artinya dengan min 7 tambah 7 itu sama dengan 0. Nah, begitupun dengan yang terakhir misalnya A nya 8. 8 dikurangi dengan minus 8 itu sama dengan 8 ditambah dengan 8 itu sama dengan 2 kali 8 atau sama dengan 16. Oke, saya rasa contohnya cukup sekian dan kita akan latihan penjumlahan dan pengurangan dengan 2 digit. Mari kita ambil contoh 54 ditambah dengan 32. Ini kita bisa lakukan penjumlahan bersusun 54 32. Jika kita jumlahkan 4 tambah 2 itu 6, 5 tambah 3 itu 8. Jadi 54 tambah 32 itu sama dengan 86. Contoh lain lagi, misalnya 96 ditambah dengan 89. Itu sama dengan berapa? Mari kita lakukan dengan cara bersusun 96 ditambah dengan 89. Oke, 6 tambah 9 15. Kita biasa tulis pakai cara yang sederhana saja. Tulis 5 tahan 1, 1 tambah 9 10 dan 10 tambah 8 itu 18. Jadi 185. Ini kita lakukan dengan cara tradisional saja ya, biar mudah untuk dipahami. Yang berikutnya ada 3 digit. 342 ditambah dengan 522
3 misalnya. Jadi 342 ditambah dengan 523. Mari kita lakukan dengan cara bersusun. 342 tambah 523. Maka hasilnya 2 tambah 3 5, 4 tambah 2 6, dan 3 tambah 5 itu 8. Jadi 865. Bagaimana halnya ketika angka itu semacam 788 ditambah dengan 945. Nah, misalnya 945. Oke, mari kita menghitung dengan cara tradisional saja. 788 ditambah dengan 945. Kita jumlahkan. 8 tambah 5 itu 13, 3 tahan 1, 1 tambah 8 itu 9, 9 tambah 4 itu 13, lagi ditahan 1, 1 tambah 8 itu 7, 1 tambah 7 itu 8, 8 tambah 9 itu 17. Jadi hasilnya adalah 1733. Oke, ini tentang pengurangan. Saya rasa maaf, ini tentang penjumlahan. Saya rasa tentang penjumlahan ini sudah lumayan mudah ya buat kita, dan kita akan masuk ke pengurangan. Nah, bagian pengurangan misalnya di sini kita mulai dari yang mudah saja. 6 kurang 3 itu pastinya kita langsung tahu hasilnya 3. Atau kita mulai dari 2 digit. 21 dikurangi dengan 7. 21 kurang 7 14. Atau kita ke angka yang lebih besar lagi, misalnya 86 dikurangi dengan 14 sama dengan berapa? Nah, misalnya di sini 86 kita lakukan dengan cara sederhana saja, dikurangi bersusun. 6 kurang 4 itu 2, 8 kurang 1 itu 7. Jadi 86 kurang 14 itu 72. Nah, oke, mari kita lihat lagi. Misalnya di sini 73 katakanlah dikurangi dengan 49. Nah, mari kita lihat 73 dikurangi dengan 49. Biasanya kita menghitung dari belakang ya. 3 kurang 9 tidak bisa, punya 1 dari 7. Namun di sini saya lebih suka jika kita mengurangi dari depan. Contohnya seperti ini. 7 kurang 4 itu 3. 3 kurang 9 itu tidak bisa. Kita pasang 1 sini karena kita pinjam 1 di 3. 13 kurang 9 itu 4. Lalu kita kurangi dengan di bawah. 3 kurang 1 itu 2, 4. Jadi hasilnya adalah 73 kurang 49 itu adalah 24. Contoh lainnya misalnya 823 dikurangi dengan 678 misalnya. Nah, kita pakai cara yang sederhana saja, bersusun sama seperti yang tadi. 823 dikurangi dengan 678. Mari kita kurangi. Kita dari depan. 8 kurang 6 itu 2. 2 kurang 7 itu tidak bisa. Kita pasang 1 jadi 12, tapi pinjam 1 di sini ya. 12 kurang 7 itu 5. Nah, 3 kurang 8 juga tidak bisa. Kita pasang 1 di depan 3 jadi 13. Karena kita pinjam 1 dari 5, 13 kurang 8 itu 5. Sehingga hasilnya jangan lupa kita kurangi lagi. 2 kurang 1 itu 1, 5 kurang 1 itu 4, dan turunin 5.
Jadi 823 kurang 678 itu adalah 145. Untuk lebih mudahnya lagi, contohnya kita 10.000 dikurangi dengan 1999 misalnya. Biasanya ini banyak yang bingung. Ini caranya seperti apa? Maka di sini kita jabarkan dulu 10.000 dikurangi dengan 1900. Ingat, harus disejajarkan angkanya. Oke, kita mulai dari depan kurangnya. 1 kurang 0 kurang 1 tidak bisa. Pinjam 1 dari sini. 10 kurang 1 itu 9. 0 kurang 9 tidak bisa, pasang 1. Ingat pinjam satunya, sehingga 10 kurang 9 itu 1. Nah, yang berikutnya 0 kurang 9 juga tidak bisa, pinjam lagi di sini, sehingga di sini 10 kurang 9 itu 1. Lagi di sini 0 kurang 9 itu tidak bisa, kita pinjam 1 dari sini, maka 10 kurang 9 itu 1. Maka jangan lupa kita kurangi lagi, dan hasilnya 1 kurang 1 itu 0, habis, atau tidak mau ditulis juga boleh seperti ini. 9 kurang 1 itu 8, 1 kurang 1 itu 0, 1 kurang 1 itu 0, dan sisa 1 di belakang. Jadi hasilnya adalah 8.001. Jadi seperti itu ya. Nah, 8.001. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari pengurangan. Oke. Nah, yang berikutnya kita coba mengambil contoh yang lebih besar lagi. Misalnya, oke, kita mungkin baris baru. Contohnya yang lebih besar lagi, 200.000 kita kurangi dengan, misalnya kita ada belanja nih, kita punya uang 200.000, kemudian kita belanja sekitar barangnya itu harganya 127.300. Maka kembalian yang akan kita dapat itu berapa? Maka di sini 200.000 kita kurangi dengan 127.300. Kita kurangi bersusun. Ya. Nah, ingat, saya mulainya dari depan. 2 kurang 1 itu 1. Jadi 0 kurang 2 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam 1, kita naikin 1, jadi 10 kurang 2 itu 8. 0 kurang 7 juga tidak bisa. Kita pinjam 1, naikin 1, jadi 10 kurang 7 itu 3. Nah, 0 kurang 3 juga tidak bisa. Kita pinjam 1, naikin 1, jadi 10 kurang 3 itu 7. Nah, di sini 0 kurang 0 itu 0, 0 kurang 0 itu 0. Mari kita lihat hasilnya berapa. Kita mulai dari depan. 0 kurang 0 itu 1 kurang 1 itu 0, 8 kurang 1 itu 7, 3 kurang 1 itu 2, dan di sini 700. Sehingga uang yang kita dapatkan kembali adalah 72.700. 72.700. Oke, seperti ini ya. Nah, Pak Guru, bagaimana jika yang minusnya lebih besar daripada yang positif? Mari kita mulai dari yang kecil-kecil. Misalnya 2 dikurangi dengan 3. Nah, di sini 2 dikurangi dengan 3. Kalau 2 dikurangi dengan 3, berarti lebih besar minusnya ini. Atau 2 ditambah dengan minus 3. Nah,
2 ditambah dengan minus 3, karena minus 3 lebih besar, kita lihat dulu minusnya. Mutlak dari 2 itu adalah 2. Mutlak dari minus 3 itu adalah 3. Mana yang lebih besar, 3 atau 2? Nilai mutlak yang lebih besar adalah 3. Berarti yang menang adalah negatif. Negatif yang menang. Karena negatif yang menang, angka yang besar ini 3, kita kurangi dia dengan 2. 3 kurang 2 itu 1, maka di sini tulis 1. Jadi 2 ditambah dengan negatif 3 itu sama dengan negatif 1. Contoh lain lagi bisa kita ambil seperti ini. Minus 52 ditambah dengan 14. Misalnya minus 52 ditambah dengan 14. Mari kita lihat, ada minus 52, ada 14. Mutlak dari minus 52 atau jarak dari titik 0 ke negatif 52 itu adalah 52. Sedangkan mutlak dari 14 itu 14. Antara 52 dengan 14 mana lebih besar? Ya 52. Karena 52 yang lebih besar, tandanya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Yang berikutnya 52 ini kita kurangi dengan 14. Sehingga kita kurangi 5 kurang 1 itu 4. 2 kurang 4 itu tidak bisa, kita pinjam 1 dari 4 pasang di atas, jadi 12 kurang 4 itu 8. Kita kurangi lagi 1 kali, 4 kurang 1 itu 38. Jadi minus 52 ditambah dengan 14 itu adalah minus 38. Oke, mari kita ambil contoh ke angka yang lebih besar lagi. Misalnya minus 621 dikurangi dengan ditambah dengan 288. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai dari mutlak 621 dengan nilai mutlak dari 288. Ingat, ini jika kita balik artinya 288 dikurangi dengan 621. Ini sama ya keduanya. Hasilnya berapa? Mari kita lihat nilai mutlak dari 621 adalah 621 minus, nilai mutlak dari minus 621 adalah 621 dan nilai mutlak dari 288 adalah 288. Antara kedua nilai mutlak ini mana lebih besar? Yang lebih besar pastinya 621. Tanda di depan 621 itu adalah negatif, pasti hasilnya negatif. Yang berikutnya kita tinggal kurangi antara 621 dengan 288. Kita kurangi 6 kurang 2 4. 2 kurang 8 tidak bisa, kita pinjam 1. 12 kurang 8 itu 4. 1 kurang 8 tidak bisa, kita pinjam 1, naik 1 jadi 11 kurang 8 itu 3. Jadi hasilnya adalah 4 kurang 1 3, 4 kurang 1 3 dan turun 3. Jadi minus 333. Begitu juga jika kita mempunyai utang, ini sekitar 1 juta misalnya. Kita punya utang 1 juta. Terus kita baru bisa bayar sekitar 600.000, 71.250 rupiah. Maka sisa utang kita berapa? Kan kita baru bayar 671.250.000, sedangkan utang kita itu 1 juta.
sisa utang kita atau lunas? Ya pastinya masih sisa utang. Jadi caranya adalah kita lihat nilai mutlak dari minus 1 juta itu adalah 1 juta. Jadi 1 juta. Nah, nilai mutlak dari 671.250 itu adalah 67.250. Mana yang lebih besar angka mutlak dari 1 juta dengan 671.250? Pastinya yang lebih besar yang 1 juta. Tandanya adalah negatif, jadi pastinya hasilnya negatif. Nah, sekarang tinggal kita kurangi antara 1 juta dikurangi dengan 671.250 rupiah. Kita tinggal kurangi dari depan ya. 1 0 kurang 6 tidak bisa, kita pinjam 1, jadi 10 kurang 6 itu 4. 0 kurang 7 itu tidak bisa, kita pinjam 1, jadi 10 kurang 7 itu 3. 0 kurang 1 itu tidak bisa, kita pinjam 1, jadi 10 kurang 1 itu 9. 0 kurang 2 tidak bisa, kita pinjam 1, jadi 10 kurang 2 itu 8. 0 kurang 5 juga tidak bisa, kita pinjam 1 dari 8, jadi 10 kurang 5 itu 5. 0 kurang 0 itu 0. Nah, kita hitung kembali. Jadi 1 kurang 1 itu 0, 4 kurang 1 itu 3, 3 kurang 1 itu 2, 9 kurang 1 itu 8, 8 kurang 1 itu 7, 50. Jadi sisa utang kita adalah berapa? 328.750 rupiah. Jadi caranya seperti itu. Nah, kebalikannya misalnya seperti ini. Kita punya utang sekitar 6. Contoh terakhir ini ya. Contoh terakhir, dan kita akan lanjut di video yang berikutnya mengenai perkalian dan pembagian. Ini contoh terakhir, misalnya kita punya utang sekitar 500.000, 28.310 rupiah, dan kita bayar menggunakan uang 1 juta. 1 juta. Maka ini caranya seperti apa? Kita lihat nilai mutlak dari 500 minus 528.310 itu sama dengan 528.310. Nilai mutlak dari 1 juta itu adalah 1 juta. Mana yang lebih besar antara 528.310 dengan 1 juta? Yang pastinya adalah 1 juta yang paling besar. Angka di depan 1 juta itu positif, maka hasilnya positif. Nah, tinggal kita hitung. Angka yang paling besar dikurangi dengan angka yang paling kecil. Jadi 1 juta dikurangi dengan 528.310. Mari kita kurangi. 1 turun, 0 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1, jadi 10 kurang 5 itu 5. 0 kurang 2 itu tidak bisa, kita pinjam 1, dan jadi 10 kurang 2 itu 8. 0 kurang 8 itu tidak bisa, kita pinjam 1, jadi 10 kurang 8 itu 2. 0 kurang 3 juga tidak bisa, kita pinjam 1, jadi 10 kurang 3 itu 7. 0 kurang 1 itu tidak bisa, kita pinjam 1, jadi 10 kurang 1 itu 9. Tinggal kita kurangi. 0 kurang 0 itu 0. Oke. Di sini 1 kurang 1 itu 0, 5 kurang 1 itu 4, 8 kurang 1 itu 7, 2 kurang 1 itu 1, 7 kurang 1 itu 6, 90. Jadi
minus 524.310 ditambah dengan 1 juta, itu hasilnya adalah positif 471.690. Jadi kita mengalami kembalian uang sebanyak 471.690 rupiah. Jadi seperti itu ya. Jadi ingat, kita harus membandingkan nilai mutlaknya duluan. Oke, sampai di sini semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bermanfaat dan mudah untuk dipahami sehingga mudah untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat.